Namaku Arya. Seumur hidup, aku selalu menganggap diriku seorang yang rasional. Semua bisa dijelaskan oleh logika dan sains. Itulah mengapa, ketika sebuah rumah tua di ujung jalan ditawarkan kepadaku dengan harga yang sangat murah, aku tidak berpikir dua kali. Rumah itu sudah kosong lebih dari 20 tahun. Bentuknya kuno, dengan cat yang mengelupas dan jendela yang pecah. Warga sekitar menyebutnya rumah dukun santet. Mereka berbisik-bisik menceritakan kisah-kisah seram tentang pemilik lamanya. Katanya, si dukun itu menghilang begitu saja, meninggalkan rumahnya dengan semua rahasia gelapnya. "Arya, jangan macam-macam, rumah itu terkutuk," kata ibuku, mencoba menahanku. Tapi aku hanya tertawa. "Bu, itu cuma mitos. Aku akan membuktikan kalau semua itu tidak benar." Aku bukan orang yang mudah takut. Uang yang ditawarkan adalah kesempatan emas. Aku ingin merenovasi rumah itu, mengubahnya menjadi sebuah kafe modern yang estetik. Itu adalah impian terbesarku, dan rumah ini adalah jembatan menuju impian itu. Aku mengajak Nisa, sahabatku, untuk membantuku. Nisa adalah seorang seniman, orang yang kreatif dan berani. Dia juga punya visi yang sama denganku. "Ini akan jadi proyek paling keren yang pernah kita lakukan," serunya saat pertama kali melihat rumah itu. Namun, ketika kami masuk untuk pertama kalinya, bau aneh langsung menyambut kami. Bau lembab yang bercampur dengan aroma amis yang menusuk hidung. Kami berdua saling pandang, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya bau rumah tua yang lama tidak dihuni. "Abaikan saja baunya," kataku, berusaha tetap tenang. Kita mulai dengan membersihkan debu-debu ini. Di salah satu kamar, aku menemukan sebuah dinding yang permukaannya terlihat berbeda dari dinding lain. Ada bekas tambalan yang mencolok, seolah-olah ada sesuatu yang pernah disembunyikan di baliknya. Aku mengusapnya perlahan. Tiba-tiba, telapak tanganku terasa dingin seolah ada energi aneh yang merayap masuk ke tubuhku. Aku menarik tanganku dan di bawah remang cahaya dari jendela, aku melihat retakan kecil muncul di permukaan dinding itu. Nisa yang melihatku terdiam bertanya, "Kenapa, Ar? Kamu baik-baik saja?" Aku menggeleng, berusaha menepis perasaan aneh itu. "Iya, baik-baik saja. Mungkin kita bisa mulai dari ruangan lain." Malam harinya, setelah kami pulang, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus-menerus kembali pada retakan kecil di dinding itu. Ada firasat aneh yang membuatku penasaran, seolah-olah ada sesuatu di baliknya yang memanggilku untuk kembali. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Gambar retakan di dinding terus menghantui pikiranku. Ada semacam rasa penasaran yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilku dari dalam rumah itu. Firasatku mengatakan ada yang tidak beres, tapi sisi logisku terus berteriak, itu hanya ilusi. Aku menghubungi Nisa. "Nis, aku akan kembali ke rumah itu. Ada yang harus aku cek," kataku dengan suara berbisik. "Arya, kamu gila. Ini sudah tengah malam," jawab Nisa di seberang telepon. "Tunggu besok pagi saja." "Tidak bisa. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa harus kembali sekarang juga." Nisa menghela nafas panjang, akhirnya setuju untuk menemaniku meskipun dengan nada keberatan. Setengah jam kemudian, kami sudah berada di depan rumah tua itu. Suasana malam membuatnya terlihat jauh lebih menyeramkan. Pohon-pohon di halaman seolah melambai, bayangannya menari-nari di dinding. Kami masuk. Udara di dalam terasa lebih dingin dari yang seharusnya. Bau amis itu kini lebih pekat, seolah ada sesuatu yang baru saja membusuk. Aku langsung menuju kamar dengan dinding yang retak. Nisa mengikutiku dengan senter di tangan, sinarnya menyorot ke setiap sudut ruangan. "Dinding ini, Nis," kataku sambil menunjuk retakan. "Aku punya firasat ada sesuatu di baliknya." Tanpa pikir panjang, aku mengambil palu yang kami tinggalkan sore itu. Aku mulai memukul-mukul dinding. Bunyi duk-duk menggema di ruangan yang sunyi. Nisa tampak cemas. "Arya, ini tidak benar. Kita harus berhenti." Tapi aku tidak mendengarkannya. Pukulan pertama membuat debu berhamburan. Pukulan kedua, retakannya melebar. Pukulan ketiga, sebuah lubang kecil terbentuk. Sinar senter Nisa masuk ke dalam lubang itu. Nisa tiba-tiba berteriak, "Arya, ada sesuatu!"
Aku mencondongkan kepalaku, mencoba melihat apa yang ada di balik dinding. Mataku membelalak. Di dalam sana bukan hanya kegelapan. Sebuah mata terlihat melirik ke arah kami. Bentuknya lonjong dan warnanya merah darah. Aku langsung mundur, nafasku tercekak. Nisa menggenggam tanganku erat. Apa itu? Itu bukan mata manusia, bisikku. Ketakutan mulai merayap. Tiba-tiba lubang itu melebar. Bukan karena pukulanku, melainkan karena ada yang mendorong dari dalam. Perlahan, sesuatu merayap keluar dari sana. Sebuah boneka tua dengan mata merah yang sama persis seperti yang kami lihat. Boneka itu duduk di ambang lubang, kepalanya miring ke arah kami, dan dari mulutnya yang sobek, terdengar suara bisikan yang dingin dan tajam. "Kalian datang untukku." Bisikan itu tidak hanya terdengar di telingaku, tetapi juga di dalam kepalaku. Kata-katanya bukan dalam bahasa manusia, namun maknanya begitu jelas, menusuk hingga ke tulang. "Kalian datang untukku." Suara itu serak, seperti suara parau yang sudah lama tidak dipakai, tapi penuh dengan rasa lapar dan kebencian. Nisa menjerit, tangannya mencengkeram lenganku begitu erat, kukunya menancap hingga terasa perih. Kami berdua berdiri membeku, menatap boneka tua itu. Mata merahnya tidak berkedip, seolah-olah mengawasi setiap gerakan kami. Lubang di dinding kini terlihat seperti mulut yang menganga, siap menelan kami. "Lari," bisikku, mendorong Nisa. Kami berbalik dan berlari secepat mungkin, tanpa memikirkan apapun. Tapi begitu kami melangkah, pintu kamar tiba-tiba tertutup dengan suara "brak" yang keras mengejutkan kami. Kami mencoba membukanya, tapi gagang pintunya seolah terkunci dari dalam. Jantung kami berdebar tak karuan. "Arya, kita terjebak!" teriak Nisa. Suaranya bergetar. Kami menoleh ke belakang, ke arah boneka itu. Kini ia tidak lagi berada di lubang dinding. Boneka itu sudah ada di tengah-tengah ruangan. Ia tidak bergerak, tapi kami bisa melihat kepalanya perlahan-lahan miring ke sisi lain, seolah menengok ke arah kami. Tangan kecilnya yang terbuat dari kain kumal kini terangkat, menunjuk ke arah kami. "Kalian tidak bisa pergi," bisik suara parau itu lagi, datang dari segala arah. "Kalian adalah tamu-tamuku." Nisa mulai menangis. Ia berjongkok, menutup telinganya. "Aku tidak mau di sini, Arya. Kita harus keluar." Aku melihat sekeliling, mencari jalan lain. Jendela kamar itu berjeruji, tidak bisa dibuka. Hanya ada satu pintu, dan pintu itu terkunci. Panik mulai menguasai diriku, menghancurkan semua rasionalitasku. Ini bukan ilusi, ini nyata. Kami benar-benar dalam bahaya. Tiba-tiba, lampu senter Nisa berkedip-kedip lalu mati total. Ruangan menjadi gelap gulita. Kami hanya bisa mendengar napas kami sendiri yang terengah-engah dan suara bisikan yang kini menjadi lebih jelas. "Duduklah, jangan takut, kita akan bermain." Di tengah kegelapan, kami mendengar suara derit pelan. Sesuatu bergerak, perlahan-lahan mendekati kami. Suara itu terdengar seperti kain yang diseret di lantai, tapi dengan berat yang aneh. "Arya, bonekanya bergerak," bisik Nisa. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku tahu, aku bisa merasakannya. Sensasi dingin yang merayap di kakiku dan bau amis yang semakin pekat, seolah-olah sesuatu sedang menunduk di depanku. Kepanikan menguasaiku. Di kegelapan yang pekat, setiap detik terasa seperti jam. Aku meraba-raba lantai mencari sesuatu yang bisa kugunakan. Tanganku menyentuh benda keras, sebuah vas bunga pecah. Aku meraih potongan terbesarnya, menggenggamnya erat-erat, siap untuk melawan apapun yang datang. Tiba-tiba, suara deritan itu berhenti. Hening mencekam. Aku bisa merasakan napas Nisa yang terputus-putus di sampingku. "Arya, aku takut," bisiknya. Suaranya parau. Tarik napas, Nis, balasku, mencoba menenangkan diri dan dirinya. Kita harus tenang. Saat itulah, cahaya senter Nisa tiba-tiba menyala kembali. Cahayanya berkedip-kedip lemah. Sinar itu menyorot ke sudut ruangan, dan kami melihatnya. Boneka itu kini berdiri tegak di atas sebuah meja rias tua. Matanya yang merah menyala memancarkan cahaya redup yang membuat bayangannya menari-nari di dinding. "Dulu ada seorang gadis di sini,"
Bisik suara parau itu. Suara itu kini tidak lagi datang dari boneka, melainkan dari dinding di belakangnya. Dia bermain denganku, sampai orang tua jahat itu datang dan menyembunyikanku. Bisikan itu terdengar seperti suara anak kecil yang sedih dan marah. Kami melihat ke arah dinding yang terbuka. Di sana bukan lagi kegelapan, ada goresan-goresan yang terlihat seperti tulisan. Dengan senter Nisa yang berkedip, aku mendekat mencoba membacanya. Tulisan itu digores dengan sesuatu yang tajam. Isinya, dia mengunci kami, membisikkan hal-hal buruk. Tolong, kami. Tangan Nisa yang memegang senter gemetar. Arya, itu tulisan tangan anak-anak. Kami tertegun. Jadi, bisikan yang kami dengar bukan dari boneka itu, melainkan dari arwah seorang anak kecil yang terperangkap di sana. Boneka itu adalah alatnya. Tiba-tiba, boneka di atas meja rias menoleh. Matanya menatap kami, dan kali ini bukan lagi bisikan, melainkan tawa melengking yang keluar dari mulutnya. Tawa itu terdengar seperti jeritan kepedihan yang diulang-ulang. Dinding di belakang kami bergetar, retakan di dinding lain mulai muncul, perlahan-lahan, dan di setiap retakan terlihat sepasang mata merah yang sama seperti mata boneka itu. Ada puluhan, bahkan ratusan mata yang mengintip dari balik dinding-dinding rumah itu. Mereka semua menatap kami, dan tawa melengking itu semakin keras, memekakkan telinga. Kami tidak sendirian, bisikku. Ketakutan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Mereka ada di mana-mana. Ketakutan kami kini melampaui batas logika. Puluhan mata merah yang menyala dari balik dinding, tawa melengking yang memilukan, dan bisikan yang kini bercampur menjadi satu suara yang mengerikan. Kami tahu, kami harus keluar dari sini, apapun caranya. Apa yang mereka inginkan? Bisik Nisa. Tubuhnya gemetar hebat. Entah, jawabku, berusaha mencari jalan keluar. Tapi kita tidak bisa tinggal di sini. Aku mendorong Nisa ke arah pintu, mencoba membukanya dengan paksa. Aku memutar gagang pintu berkali-kali, tapi tetap terkunci. Aku menendang pintu itu, tapi tidak ada gunanya. Pintu itu seolah-olah menyatu dengan kusennya. Tawa melengking dari boneka itu semakin keras, dan kali ini disusul oleh suara-suara lain. Suara-suara tangisan. Bukan hanya satu, tapi banyak. Tangisan anak-anak yang putus asa, yang bergema dari segala penjuru. Dia menyembunyikan kami di sini. Dia tidak membiarkan kami pergi. Teriak sebuah suara kecil yang tajam. Kami butuh bantuan, teriak suara lain. Semua suara itu datang dari balik dinding. Aku merinding. Aku tidak pernah membayangkan kalau rumah ini adalah penjara bagi begitu banyak arwah. Dinding-dinding itu, mereka bukanlah pembatas ruangan, melainkan makam. Aku menoleh ke arah boneka itu. Mata merahnya kini tidak hanya menatap kami, tetapi juga berkedip-kedip, seolah-olah mengirimkan kode rahasia. Bisikan-bisikan kembali terdengar, tetapi kali ini mereka tidak lagi menakutkan, melainkan memohon. Pecahkan dinding itu, pecahkan, bebaskan kami. Boneka itu, yang tadinya hanya menjadi alat, kini seolah-olah menjadi perantara. Ia ingin kami membongkar dinding-dinding itu, membebaskan semua arwah yang terperangkap di dalamnya. Aku menatap Nisa, wajahnya pucat, tapi matanya menunjukkan tekad yang sama. Ia mengangguk pelan. Kami harus mengambil resiko. Kami tidak bisa membiarkan diri kami menjadi korban selanjutnya. Aku mengambil palu yang terjatuh tadi, lalu aku mengangkatnya, siap menghantam dinding. Tawa melengking itu tiba-tiba berhenti, hening kembali menyelimuti ruangan, hanya menyisakan bisikan-bisikan kecil yang memohon. Namun, saat aku akan mengayunkan palu, suara parau yang berbeda terdengar. Suara berat, dalam, penuh dengan amarah. Jangan, biarkan mereka keluar. Suara itu datang dari bayangan di sudut ruangan. Sebuah bayangan hitam pekat, seperti asap yang menggumpal. Bayangan itu perlahan-lahan membentuk sosok manusia yang tinggi dan kurus. Sosok itu berdiri tegak, memancarkan aura dingin yang menusuk. Itu adalah pemilik rumah ini, si dukun. Ia tidak menghilang.
Ia hanya menunggu. Sosok hitam itu perlahan bergerak mendekat. Ia tidak mengeluarkan suara, tapi aura dinginnya menusuk tulang, jauh lebih mengerikan dari bisikan dan tangisan arwah anak-anak. Arya dan Nisa mundur. Punggung mereka menempel ke dinding. Dinding ini adalah penjara. Suara berat itu kembali menggema, seolah datang dari segala penjuru. Jangan pernah bebaskan mereka. Jika kalian melakukannya, dia akan mengambil kalian sebagai ganti. Mataku terbelalak. Dia, siapa yang dimaksud oleh dukun itu? Lalu, aku melihat ke arah boneka itu. Mata merahnya menyala, seolah ia mengerti ancaman itu. Boneka itu mengangguk pelan, seolah setuju. "Tolong, jangan dengarkan dia!" teriak sebuah suara anak kecil dari balik dinding. "Dia berbohong, kami tidak akan menyakiti kalian. Dia mengikat kami di sini dengan sebuah kontrak darah." Pikiran Arya berputar. Kontrak darah, itulah mengapa arwah-arwah ini terjebak. Tapi, apakah benar membebaskan mereka akan membuat kami menjadi korban selanjutnya? Sosok dukun itu melangkah lagi. "Pilih, kalian pergi sekarang dan biarkan semuanya tetap di sini, atau kalian lanjutkan dan kalian akan menjadi penerus mereka." Pilihan itu terasa sangat berat. Di satu sisi, ada ancaman nyata dari dukun itu dan janji kosong dari arwah anak-anak. Di sisi lain, ada rasa kemanusiaan yang berteriak untuk membebaskan mereka. Nisa menatapku, matanya memohon. "Arya, kita pergi saja. Aku tidak mau tahu lagi tentang semua ini." Namun, saat kami akan berbalik, boneka di atas meja itu tiba-tiba melompat. Ia mendarat dengan suara duk dan mulai merangkak cepat sekali ke arah kami. Matanya menyala lebih terang dan dari mulutnya kini bukan lagi bisikan, melainkan sebuah nyanyian serak yang menakutkan. Nyanyian itu terdengar seperti mantra kuno yang dipenuhi rasa putus asa. Saat nyanyian itu terdengar, retakan di dinding semakin melebar dan tangan-tangan kecil yang pucat mulai menyembul dari dalam dinding, meraba-raba ke arah kami, seolah ingin meraih kami. "Tolong kami, tolong!" Sosok dukun itu mengangkat tangannya, seolah menciptakan perisai tak terlihat. Tangan-tangan itu tidak bisa menembus perisai itu, namun boneka itu terus merangkat, mendekat. Tangannya yang munggil kini terangkat, mengarah ke dahi kami, seolah ia ingin menghentikan kami berpikir. Kami tahu boneka ini adalah kunci dari segalanya. Ia adalah entitas yang mengikat arwah-arwah itu. Jika kami bisa menghancurkannya, mungkin kami bisa membebaskan mereka. "Palu," bisikku pada Nisa. "Ambil palu itu." Nisa mengerti. Saat boneka itu merangkak mendekat, ia melompat, meraih palu yang terjatuh tadi, dan mengayunkannya ke arah boneka itu. Sosok dukun itu berteriak murka, "Jangan sentuh dia!" Namun, sudah terlambat. Palu itu diayunkan. Sebuah keputusan nekat di tengah keputusasaan. Kerak. Palu Nisa menghantam boneka itu tepat di bagian kepala. Kainnya yang usang robek, isian kapuk berhamburan, mata merahnya meredup, lalu padam. Boneka itu jatuh ke lantai, tak bergerak. Pada saat yang sama, suara jeritan yang memekakkan telinga terdengar. Bukan dari arwah anak-anak, melainkan dari sosok dukun itu. Sosok hitam itu ambruk, badannya seperti kepulan asap yang tertiup angin. Ia menatap kami dengan mata yang penuh kebencian, lalu menghilang, meninggalkan sisa-sisa asap yang berbau hangus. Seiring hilangnya sosok itu, jeritan arwah anak-anak meredah, digantikan oleh suara tangisan lega. Tangan-tangan kecil yang menyembul dari dinding perlahan-lahan ditarik masuk. Dinding-dinding itu tidak lagi memancarkan cahaya merah. Kami terdiam, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Apakah ini sudah berakhir? Apakah kami berhasil? Kita berhasil, Arya.
Nisa berbisik. Matanya berkaca-kaca. Ia menatap boneka yang tergeletak di lantai, lalu melirik ke arah dinding-dinding yang kini tampak normal. Namun kelegaan kami tidak bertahan lama. Saat boneka itu jatuh, retakan di dinding yang tadinya hanya kecil, kini melebar dengan cepat. Seluruh dinding di ruangan itu mulai retak, seperti kaca yang pecah. Tanah bergetar, atap berderit, lalu beberapa genteng jatuh. Kami harus keluar dari sini, sekarang juga. Kami berbalik dan berlari menuju pintu. Ajaibnya, pintu yang tadi terkunci kini terbuka. Aku mendorongnya dengan kuat dan kami berdua berhasil keluar dari kamar itu. Di belakang kami, dinding kamar itu ambruk, menelan sisa-sisa kapuk dan kain robek dari boneka itu. Kami berlari keluar rumah. Saat kami mencapai halaman, kami menoleh ke belakang. Dinding kamar yang kami hancurkan adalah titik awal. Retakan itu merayap ke seluruh bagian rumah. Rumah itu seolah-olah sedang runtuh. Namun di tengah-tengah kehancuran, kami melihat sesuatu yang membuat kami membeku. Di sisa-sisa reruntuhan kamar, ada sebuah peti mati kecil yang tertutup rapat di bawah puing-puing. Itu bukan peti mati biasa, melainkan peti mati berukuran anak-anak. Dan di sampingnya, ada sebuah foto tua. Foto itu menunjukkan seorang anak perempuan kecil sedang memegang sebuah boneka. Boneka itu adalah boneka yang baru saja kami hancurkan. Di foto itu, anak perempuan itu tersenyum lebar, tapi matanya kosong, tak bernyawa. Lalu sebuah suara melengking keras terdengar di belakang kami. "Kalian membangunkanku." Kami berbalik, dan di hadapan kami berdiri sesosok arwah anak perempuan dengan mata kosong yang persis sama seperti di foto. Di tangannya, ia memegang sebuah jantung yang berdenyut-denyut. Jantung itu adalah jantungku. Dan saat itu juga, Nisa pingsan. Ketakutan terbesar dalam hidupku adalah saat melihat jantungku sendiri berdenyut-denyut di tangan arwah seorang anak kecil. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa lumpuh. Rasa sakit tidak ada, hanya sensasi dingin yang luar biasa di dalam dadaku yang kosong. Arwah anak perempuan itu menatapku. Matanya yang dulu kosong, kini memancarkan cahaya yang menakutkan. Senyumnya adalah senyum kemenangan, dan di matanya, aku melihat cerminan diriku yang berdiri membeku, tak berdaya. Di sampingku, Nisa tergeletak pingsan. Aku berusaha menggerakkan tanganku untuk membangunkannya, tapi tubuhku tidak merespon. Aku seperti terperangkap di dalam tubuhku sendiri. "Kamu melepaskanku," bisik arwah itu. Suaranya kini tidak lagi melengking, melainkan dingin dan menusuk. "Dan kamu harus bertanggung jawab." Aku berusaha keras untuk berbicara. Apa maumu?" "Aku hanya ingin satu hal," jawabnya, sambil mengarahkan tangannya yang memegang jantungku ke arahku. "Aku ingin hatimu." Ia membuka dadanya yang ternyata berlubang. Dengan lincah, ia memasukkan jantungku ke dalam lubang itu. Begitu jantungku masuk, arwah itu menjerit kesakitan, tapi jeritan itu perlahan berubah menjadi suara tawa. Ia kini bukan lagi arwah anak-anak, melainkan sosok yang lebih besar. Matanya menyala lebih terang, dan ia mulai merangkak di udara, seperti laba-laba. "Aku bebas!" teriaknya. Aku jatuh berlutut, nafasku terenggah-enggah. Rasanya seperti ada lubang di dalam dadaku. Aku menunduk, dan aku melihat dadaku. Tidak ada luka, tidak ada darah. Tapi aku tahu jantungku sudah tidak ada di sana. Dia adalah salah satu yang terkuat. Sebuah bisikan terdengar. Suara itu adalah suara anak-anak yang dulu kami dengar dari balik dinding. Dia mengendalikan yang lain. Sekarang dia bebas. Dia akan mengambil segalanya.
Aku menatap Nisa yang tak sadarkan diri. Aku harus membawanya pergi. Aku mengumpulkan sisa-sisa kekuatanku. Aku mengangkat Nisa dan kami mulai berjalan tertati-tati menjauh dari rumah itu. Saat aku menoleh ke belakang, rumah itu kini terlihat utuh kembali. Tidak ada lagi puing, tidak ada lagi retakan di dinding. Di atas atap, sosok arwah anak itu kini berdiri, memandang ke arah kami dengan senyum jahat. Aku tahu, ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah awal. Arwah anak itu sudah bebas. Dia menginginkan lebih. Dan jantungku kini berdetak di dalam dadanya adalah jaminan bahwa aku akan kembali. Aku menyeret Nisa menjauh dari rumah terkutuk itu. Jantungku terasa kosong, digantikan oleh sensasi dingin yang aneh. Kami berjalan terus, tanpa tahu arah. Hingga akhirnya kami sampai di sebuah klinik kecil di pinggir jalan. Perawat yang melihatku panik dan kelelahan langsung membantuku membawa Nisa ke ruang perawatan. Mereka membaringkannya di ranjang dan memeriksa keadaannya. Sementara itu, seorang dokter mendekatiku. "Ada apa dengan Anda, Nak?" tanyanya melihat ekspresiku yang ketakutan. Aku berusaha menjelaskan segalanya tentang rumah, boneka, arwah anak-anak, hingga jantungku yang dicuri. Tapi kata-kata itu terdengar gila bahkan di telingaku sendiri. Dokter itu hanya mengangguk pelan, seolah mendengarkan omong kosong anak kecil. "Anda sepertinya sangat kelelahan," katanya, sambil memberiku segelas air. "Istirahatlah, biar kami yang merawat teman Anda." Aku tidak bisa istirahat. Aku tidak bisa diam saja. Aku tahu aku harus kembali ke rumah itu. Aku menyelinap keluar dari klinik dan kembali ke rumah tua itu. Jantungku yang berdetak di dalam dada arwah itu seolah memanggilku, menarikku kembali seperti magnet. Aku tidak bisa menolaknya. Aku harus tahu segalanya. Aku masuk ke dalam rumah itu lagi. Keadaan di dalam rumah tampak normal, tidak ada sisa-sisa reruntuhan atau debu. Semuanya bersih, seolah-olah kejadian semalam tidak pernah ada. Aku langsung menuju kamar yang dulu kami hancurkan. Dindingnya utuh kembali, tidak ada retakan, tidak ada lubang. Aku menyentuh dinding itu dan rasanya dingin sekali. Saat aku meraba-raba dinding, aku menemukan sebuah celah kecil di bawah lemari tua. Aku mencoba membukanya dan ternyata celah itu adalah sebuah pintu rahasia. Aku masuk ke dalamnya dan kegelapan menyambutku. Aku meraba-raba, berjalan ke depan hingga tanganku menyentuh sesuatu yang dingin dan berdebu. Aku menyalakan senter ponselku. Sinar itu menyorot ke sebuah meja. Di atasnya tergeletak sebuah buku kuno yang bersampul kulit. Aku membukanya. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan yang aneh, simbol-simbol, dan gambar-gambar mengerikan. Itu adalah buku harian sang dukun. Aku membolak-balik halaman hingga aku menemukan sebuah tulisan yang menjelaskan segalanya. Kontrak darah. Dukun itu tidak mengikat arwah anak-anak itu. Ia hanya menjadi perantara. Arwah-arwah itu terperangkap di sana karena sebuah kontrak yang dibuat oleh ayah mereka sendiri. Kontrak itu mengikat jiwa mereka, dan sebagai imbalannya, ayah mereka mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Kontrak itu membutuhkan sebuah tumbal, bukan tubuh, tapi jantung. Dan jantungku adalah tumbal yang perfect. Bukan hanya itu, aku membaca halaman berikutnya dan menemukan sesuatu yang membuatku syok. Arwah anak-anak ini tidak bersalah. Mereka dikorbankan. Hanya satu yang selamat, yang paling kuat. Gadis itu tidak mati. Dia masih hidup. Dia menunggu di balik dinding. Aku membelalakan mataku. Jadi, arwah anak perempuan yang mencuri jantungku itu, dia masih hidup? Dia menunggu di balik dinding? Tiba-tiba, suara deritan pelan terdengar di belakangku. Aku berbalik. Pintu rahasia itu kini tertutup. Dan dari balik pintu, sebuah suara tawa melengking terdengar. Tawa yang sama seperti yang kudengar dari boneka itu. Tawa itu membuat bulu kuduku berdiri. Itu adalah tawa yang sama persis dengan boneka yang kami hancurkan. Aku menatap buku harian sang dukun di mana aku baru saja membaca tulisan yang mengonfirmasi ketakutanku. Gadis itu masih hidup.
Aku memutar tubuhku, mencoba mencari celah untuk melarikan diri, tetapi tidak ada. Aku terjebak di dalam lorong rahasia itu, di mana kegelapan terasa lebih pekat dan suara tawa itu kini bergema di seluruh ruangan, seolah-olah mengelilingiku. "Kamu telah membebaskanku," sebuah suara lembut berbisik dari belakangku. Aku berbalik dan di hadapanku berdiri seorang gadis kecil. Ia memakai gaun lusuh dan kotor. Rambutnya kusut. Wajahnya cantik tetapi matanya adalah mata yang sama dengan yang kulihat dari boneka itu. Mata yang telah mengambil jantungku. Gadis itu mengangkat tangannya. Tangan mungilnya yang memegang jantungku kini terlihat normal, bersih, dan memancarkan cahaya merah yang redup. Jantungku berdenyut di sana, sebuah denyutan yang terasa berat dan kosong di dadaku. "Kamu adalah penggantiku," bisiknya. "Kamu sudah menggenapi kontraknya." "Kontrak apa?" tanyaku. Suaraku bergetar. "Kontrak darah," jawabnya. "Ayahku membuat kontrak dengan iblis untuk mendapatkan kekayaan. Dia mengorbankan jiwa kami, anak-anaknya. Tapi iblis tidak bisa mengambilku. Aku adalah anak yang paling kuat. Aku mengikat diri dengan boneka itu dan membuat tubuhku tertidur di peti mati yang terkunci di balik dinding." Ia melangkah mendekat dan aku mundur. "Kamu tidak pernah melihat arwah kami, Arya. Yang kamu lihat hanyalah ilusi yang kami ciptakan untuk meminta pertolongan. Kamu hanya melihat boneka itu. Kamu hanya melihat ilusi." Aku tidak percaya. Aku sudah melihat tangan-tangan itu. Aku sudah mendengar bisikan-bisikan itu. Mereka nyata. Mereka nyatakan. "Kamu datang ke sini. Kamu memecahkan dinding dan kamu menemukan peti mati itu. Kamu membebaskanku. Sekarang kamu yang harus membayar. Jantungmu adalah bayarannya. Sekarang kamu yang akan terperangkap di sini." Tiba-tiba jantungku berdenyut lebih cepat di tangannya. Denyutan itu terasa seperti sengatan listrik. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari dadaku ke seluruh tubuh. Aku jatuh berlutut memegangi dadaku yang sakit. "Rasakan, Arya," bisiknya. Senyumnya semakin melebar. "Itu adalah ikatan. Kamu dan aku, kita sekarang terikat sampai kamu menemukan seseorang yang bisa mengambil tempatmu." Aku merasakan energi dingin merayap dari kakiku. Aku menunduk dan melihat kakiku mulai berubah menjadi abu perlahan-lahan. Aku tidak akan mati. Aku akan menjadi arwah, sama seperti arwah-arwah yang lainnya. Aku akan terperangkap di sini. "Lalu, Nisa?" tanyaku dengan sisa-sisa kekuatan yang ada. Gadis itu hanya tersenyum. "Dia akan kembali ke dunia, bebas. Tapi kamu akan ada di sini untuk selamanya." Aku tahu, Nisa selamat, tapi aku harus menghentikan ini. Aku tidak bisa membiarkan siapapun menjadi korban selanjutnya. "Aku akan kembali. Aku akan kembali untukmu." Gadis itu hanya tertawa. Tawa itu menggema di seluruh lorong. "Tentu, kamu akan kembali, karena jantungmu ada di sini." Dan dalam hitungan detik, tubuhku hancur menjadi abu, hanya menyisakan jiwaku yang kini terikat di dalam rumah itu, terperangkap di antara dinding sama seperti arwah-arwah anak-anak yang lainnya. Aku kini mengerti. Mereka tidak membutuhkan bantuan untuk melarikan diri. Mereka hanya butuh tumbal, dan aku adalah tumbal itu. Aku tidak lagi memiliki tubuh. Aku adalah sensasi dingin, sebuah kesadaran yang terperangkap di antara dinding-dinding rumah tua itu. Aku bisa melihat semuanya, tetapi tidak bisa menyentuh apapun. Aku melayang, melintasi dinding dan lantai. Aku melihat Nisa. Ia kini sudah siuman, duduk di pinggir ranjang klinik, wajahnya pucat pasi. "Nisa! Nisa!" Aku berteriak, tetapi suaraku hanyalah bisikan yang tak terdengar. "Arya!" gumamnya, kepalanya menoleh ke arah jendela, seolah ia bisa merasakan kehadiranku. Aku melihat arwah anak-anak lainnya. Mereka melayang, berputar-putar di sekitar gadis yang mencuri jantungku. Mereka tidak lagi menangis, tetapi menari. Mereka adalah arwah yang telah terikat dengan gadis itu selama berpuluh-puluh tahun. Gadis itu tidak membebaskan mereka. Ia hanya membebaskan dirinya sendiri. "Kalian tidak bebas, kalian masih terperangkap," teriakku kepada mereka. Mereka menoleh ke arahku, mata mereka kosong. "Kami tidak tahu apa-apa," jawab salah satu dari mereka. Suaranya terdengar seperti lonceng yang pecah. "Kami hanya ingin bermain."
Aku mengerti, mereka sudah terlalu lama terperangkap hingga mereka tidak lagi ingat siapa mereka. Mereka hanya boneka-boneka yang dikendalikan oleh gadis itu. Tiba-tiba, jantungku di dalam dada gadis itu berdenyut dengan kencang. Rasanya seperti ada tali yang menarikku. Aku melihat ke arahnya. Ia kini berdiri di tengah-tengah rumah, matanya terpejam. "Arya," bisiknya, "ikatan kita akan semakin kuat." Aku merasakan energi dingin menyelimuti diriku. Aku tidak bisa bergerak, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencekikku. Gadis itu perlahan membuka matanya, menatapku, dan tersenyum. "Kamu adalah yang pertama, masih ada banyak lagi yang akan datang." "Kamu tidak bisa melakukan ini," teriakku, berjuang untuk melepaskan diri. "Oh, aku bisa," jawabnya, tawanya menggelegar. "Kamu adalah bukti. Kamu adalah tumbal yang persempurna. Dengan jantungmu, aku akan menjadi lebih kuat. Dengan setiap jantung baru yang kudapatkan, aku akan bisa mengambil lebih banyak. Aku akan membangun kembali kerajaanku di sini. Kamu, yang paling lemah, akan menjadi penjaga pintu." "Nisa tidak akan membiarkanmu." "Nisa!" Ia tertawa. "Dia akan lupa segalanya, sama seperti yang lain." Tiba-tiba, aku merasakan sakit yang luar biasa di dadaku. Bukan sakit fisik, melainkan sakit batin yang menusuk. Aku menunduk dan melihat dadaku kini tembus pandang, berlubang. Aku mulai memudar. Gadis itu menatapku, matanya memancarkan kepuasan. "Pergilah," katanya, "bersembunyi. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Kamu adalah bagian dari kerangka rumah ini sekarang." Aku memejamkan mata, dan ketika aku membukanya kembali, aku tidak lagi berada di tengah rumah. Aku berada di dalam dinding. Dinding itu kini tembus pandang bagiku. Aku bisa melihat segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ratusan arwah lainnya yang tidak pernah keluar. Mereka semua seperti diriku, terperangkap, menjadi bagian dari fondasi rumah itu. Aku sekarang hanyalah seberkas kesadaran terikat pada dinding rumah yang mematikan ini. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, aku hanya bisa melihat. Aku melihat Nisa duduk di bangku taman, mencoba mengingat apa yang terjadi. Aku melihatnya menyentuh dadanya, seolah merasakan ketiadaan jantungku di sana. "Nisa, kembali, kamu harus kembali," bisikku, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tiba-tiba, arwah gadis itu muncul di hadapan Nisa. Ia tersenyum, senyum yang sama persis dengan yang kulihat saat ia mencuri jantungku. Ia mengangkat tangannya, dan Nisa mulai melamun, seolah-olah ia sudah melupakan segalanya. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku harus menghentikannya. Aku mengumpulkan seluruh kekuatanku, seluruh emosi yang tersisa, dan aku berteriak. Tidak ada suara, tapi perasaanku begitu kuat hingga ia menggetarkan rumah itu. Di dalam dinding, arwah-arwah anak-anak lain tiba-tiba sadar. Mereka tidak lagi melamun, mereka menoleh ke arahku. Mata mereka tidak lagi kosong. Mereka melihat diriku, dan mereka melihat gadis yang telah mengendalikan mereka. "Dia berbohong," bisikku kepada mereka menggunakan kekuatan perasaanku. "Dia mengendalikan kita, dia adalah iblis." Arwah-arwah itu mulai memberontak. Mereka tidak lagi menari, melainkan berteriak. Amarah mereka mengguncang fondasi rumah. Gadis itu terkejut, kekuatannya melemah. Ia menoleh ke arahku. Matanya memancarkan amarah yang luar biasa. "Kau!" teriaknya. "Kau memecah ikatan." Aku tahu ini adalah kesempatan terakhirku. Jika aku bisa menghancurkan ikatan yang mengikat kami, mungkin kami bisa bebas. Aku fokus pada satu titik di mana jantungku berada. Aku memanggil semua energi yang ada, semua kemarahan dan kesedihan yang aku rasakan, dan aku berteriak. Tepat pada saat itu, Nisa yang sudah terpengaruh tiba-tiba memegang kepalanya. Ia merasakan sakit yang luar biasa. Ia melihat ke arahku dan ia melihatku di dalam dinding. Ia melihatku, memohon, dan ia mengerti. Ia ingat semuanya. Ia ingat malam itu. Ia ingat boneka itu. Ia ingat jantungku yang dicuri. Nisa berdiri. Dengan langkah gemetar, ia mulai berjalan kembali ke rumah itu. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak akan membiarkanku menjadi korban. Aku melihatnya datang, gadis itu melihatnya datang, dan ia tertawa. Dia akan datang kepadaku, dia akan menjadi yang berikutnya.
Tapi aku tahu Nisa tidak akan menyerah. Dia adalah sahabatku. Aku berteriak lagi, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Energi di dalam dinding meledak, menghancurkan fondasi rumah. Retakan besar muncul di seluruh rumah, tidak hanya di dinding, tapi juga di lantai dan langit-langit. Gadis itu menjerit, "Tidak! Jantungku! Jantungku!" Aku tidak peduli, aku mengorbankan segalanya, bahkan diriku sendiri, untuk menghancurkan ikatan itu. Rumah itu mulai runtuh, dan aku melihat cahaya terang. Pada saat itu, aku merasakan jantungku kembali ke tempatnya, terasa dingin dan kosong. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku, aku hanya bisa berbaring, melihat atap yang hancur. Lalu, aku melihat wajah Nisa, tersenyum, tangannya terulur ke arahku. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada arwah-arwah itu. Mungkin mereka bebas, atau mungkin mereka hilang bersama reruntuhan rumah. Aku tidak peduli. Aku kembali ke dunia. Aku melihat Nisa, dan aku merasa kosong. Rumah itu kini hanya tumpukan puing, tetapi aku tahu ini tidak berakhir. Jantungku yang kembali tidak berdenyut, ia hanya ada di sana, terasa kosong. Dan aku tahu, aku akan kembali suatu hari nanti ke rumah itu untuk mencari bagian dari diriku yang hilang.